Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, kita hari ini akan melanjutkan kuliah di bidang elektronika dasar. Untuk pekan ini kita akan melanjutkan apa yang sudah kita pelajari di pekan sebelumnya, yaitu membuat rangkaian atau sirkuit dari fenomena chaos atau fenomena chaotic. Nah, di pekan sebelumnya kita sudah membahas bagaimana membuat rangkaian atau sirkuit Lorentz dari fenomena terjadinya chaos dari peristiwa konveksi udara yang ditemukan oleh Lorentz tahun 1963. Jadi dari persamaan Lorentz kita membuat rangkaian analognya. Nah, untuk hari ini kita akan mencoba membuat rangkaian dari jenis persamaan yang lainnya. Yang akan kita buat hari ini adalah dari persamaan yang ditemukan oleh Julian Clinton Sprott tahun 2010 dalam salah satu bukunya, yaitu Elegant Chaos. Ya, kita langsung saja. Jadi persamaan yang akan kita buat hari ini adalah persamaan yang ditemukan oleh Julian Clinton Sprott. Ini tahun 2010. Ya, ini chaotic multi-scroll chaotic circuit. Persamaannya adalah nih, 3 buah persamaan diferensial. X dot itu dx dt ya. Kalau ada tulisan x dot itu sama dengan dx dt. Yaitu di sini Julian Clinton dalam salah satu bukunya ini membuat sebuah fenomena yang dapat menghasilkan multi-scroll chaotic, yaitu X dikurangi YZ, kemudian Y-nya itu sendiri adalah X min Y plus XZ. Kemudian Z-nya ini adalah min 3Z ditambah XY. Jadi ini adalah persamaan dari Julian Clinton Sprott. Nah, kemudian kita akan mengubah persamaan diferensial orde 1 ini, sistem persamaan diferensial orde 1 ini menjadi bentuk rangkaian elektronik yang dibuat dengan menggunakan operasional amplifier. Nah, karena bentuknya persamaan diferensial, maka persamaan ini dapat kita ubah bentuknya menjadi integral. Jika kita mencari X, ini adalah integral dari X min YZ dt. Kita cari Y, Y-nya adalah integral dari X min Y plus XZ dt.
Kalau kita cari Z, ini adalah integral dari negatif 3Z ditambah X, Y, dt. Nah, ini karena bentuknya integral, maka rangkaian yang harus kita buat adalah bentuknya rangkaian integrator. Kemudian di dalam integrator ini ada inputnya tidak hanya satu. X ini integral dari X dikurangi YZ. Berarti di situ ada penjumlahan antara X dengan negatif YZ. Kemudian Y adalah integral dari X min Y plus XZ. Berarti penjumlahan antara X min Y dan plus XZ. Kemudian Z sendiri adalah integral dari penjumlahan negatif 3Z ditambah XY. Nah, ini adalah integralnya. Kemudian kita ketahui juga bahwa ketika kita membuat rangkaian integrator, itu kita gunakan op-amp, pinnya adalah pin inputnya masuk ke pin negatif. Karena masuk pinnya ke pin negatif, maka apabila di persamaannya positif, kita harus ubah dulu menjadi negatif. Apabila di persamaan matematika yang negatif, maka kita harus ubah menjadi positif. Jadi saling kebalikan. Jadi saling kebalikan ya. Jadi saling kebalikan ini. Kemudian bagaimana cara kita membuat rangkaiannya? Nah, di sini kita akan membuat rangkaiannya. Yang pertama adalah kita susun terlebih dahulu sesuai urutan saja yang mudah. Desain rangkaian. Menggunakan op-amp. Ya, kita mulai dari persamaan untuk X. X ini dihasilkan dari integrator. Karena integrator berarti cirinya di sini harus selalu akan ada kapasitor, maaf. Kemudian kita lihat persamaannya. Untuk X ini terdiri dari penjumlahan antara X dan min Y dikali Z. Maka kita dapat buat di sini terdiri dari dua resistor untuk input ya. Kita di sini sekarang akan menggunakan simbol-simbol saja, tidak langsung dihubungkan, ya, supaya tidak terlalu rumit ya terlihatnya. Nah, sekarang ini adalah sinyal X, ini positif X. Kemudian kita juga dapat membuat negatif X dengan menambahkan di sini rangkaian inverting. Kalau X diinvertingkan, ini pasti akan menghasilkan negatif X. Nah, kemudian di integrator bagian X yang ada kapasitornya ini, misalnya kita tulis ini sebagai C1, ini R1, R2,
R3, R4 ya. Kemudian R3 ini kalau di persamaan ini adalah bagian X ya. Ini persamaannya, ini untuk input R3, YZ ini untuk input R4. Nah, kalau di persamaannya positif, berarti di sini negatif. Jadi input yang masuk di sini adalah ya, ini negatif X. Kemudian kalau di sini negatif YZ, berarti di sini input yang masuk adalah dari positif YZ. Ini masuk ya. Ini keluar. Jadi input dan outputnya kita simbolkan saja. Ini kalau simbolnya panahnya keluar berarti output, kalau ada panah masuk ini berarti adalah input. R3 inputnya adalah dari negatif X dan R4 inputnya adalah dari positif Y dikali Z. Kemudian ini adalah untuk sinyal sumbu X. Kemudian kita buat lagi sinyal untuk sumbu Y. Kita buat rangkaiannya disamakan saja. Ini integrator. Untuk ini adalah plus Y ya. Ini C2. Kemudian kita buat juga bagian inverting dari Y, yaitu minus Y. Di sini minus Y. Kemudian Y ini integratornya adalah masukan dari negatif X, positif Y, dan negatif XZ. Berarti ada 3 input integrator di sini. Kita beri nama sekarang, ini adalah R5, R6, R7, R8, R9. Input untuk R7 sesuai dengan persamaan di sini adalah negatif X. Kemudian negatif Y di sini adalah Y. Kemudian satu lagi adalah negatif XZ. Ini untuk sinyal di sumbu Y-nya atau sinyal Y-nya. Kemudian untuk yang Z, kita akan buat untuk Z juga. Rangkaiannya sama ya. Kita membuat ini satu jenis supaya tidak membingungkan. Kita buat desain untuk sinyal Z. Nah, Z ini inputannya ada 2, yaitu negatif 3Z atau plus 3Z kalau di rangkaian. Kalau di sini XY kalau di rangkaian adalah negatif XY karena inverting, jadi kita harus negatifkan.
Ini adalah R10, R11, R12, R13. Dan ini adalah C3. Di sini ini adalah plus Z, yang satunya di sini berarti adalah negatif Z. Untuk R12 inputannya dari plus Z, sedangkan R13 inputannya dari XY, dari persamaannya XY. XY-nya positif di sini berarti negatif XY. Nah, ini adalah sinyal sinyal X, sinyal Y, dan sinyal Z. Kemudian untuk masing-masing inputannya X, di sini ada perkalian Y, Z positif. Kemudian di sinyal Y ada inputannya dari perkalian negatif X dengan Z. Kemudian di Z-nya itu sendiri, sinyalnya inputannya berasal salah satunya dari perkalian antara negatif X dan Y. Maka kita harus membuat rangkaian pengalinya. Rangkaian pengalinya di sini ada 3. Pengali yang pertama yang kita gunakan adalah di X. Di sini adalah plus YZ. Berarti inputannya dari Y dan dari Z. Kemudian pengali yang kedua, kita lihat di sini ini negatif X dan Z. Berarti di sini negatif X dan positif Z. Maka hasilnya adalah negatif X Z. Dan satu lagi, nah ini negatif X Y, maka inputannya adalah negatif X dikali dengan Y positif. Nah, ini rangkaian ini sebenarnya saling berkaitan ya. Jadi input dari satu rangkaian menjadi output dari rangkaian lain, atau output dari rangkaian lain, bagian lain menjadi input dari bagian yang lainnya. Jadi ini adalah desain untuk rangkaian op-amp ini ya. Ini rangkaian op-ampnya. Susah nih. Kemudian kita analisis nilai-nilai yang ada pada komponen rangkaian op-amp ini. Untuk C-nya sendiri kita gunakan C-nya C1 sama dengan C2 sama dengan C3. Kita gunakan 1 nanofarad atau 10 pangkat min 9 farad. Kemudian untuk R1, R2, karena ini rangkaian
inverting R5, R6, R10 dan R11. Ini semuanya kita tetapkan saja 100 kilo ohm. Nah, ini karena RI dan RF-nya 100 kilo, maka penguatannya sama dengan 1 ya. Tidak ada penguatan. Jadi disamakan nilainya. Kemudian untuk R3, jadi di sini semuanya kecuali 3Z di dalam persamaan di sini. Ini konstanta dari X itu 1, konstanta dari negatif YZ juga 1, X di persamaan Y juga 1 semua. Kemudian di persamaan untuk Z ada koefisien untuk Z itu 3 dan koefisien perkalian XY-nya tetap 1. Jadi kita bisa menganalisis satu persatu untuk masing-masing komponen. Misalnya untuk R3 di 1 per R3 dikali C1, ini hasilnya adalah di persamaannya adalah 1. Maka R3 di sini nilainya adalah sama dengan 1 per C1 atau 10 pangkat min 9. Kalau dikataskan jadi 10 pangkat 9. 10 pangkat 9 dapat kita tulis dalam bentuk 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 4. 10 pangkat 5 itu sama saja dengan 100 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Ya. Maka R3-nya di sini adalah 100 kilo ohm dengan skalanya kali 10 pangkat 4. Ini nilai untuk R3. Jadi sama seperti R1 dan R2. Kemudian untuk R4, nah untuk R4 ini, R4 inputannya berasal dari perkalian Y kali Z. Di dalam multiplier itu ada ketika kita menggunakan simulasinya menggunakan LTSpice, ada pembagian 10 untuk masing-masing input. Jadi kalau dikalikan 10 per 10 dikali 10 hasilnya adalah 1 per 100. Jadi ini adalah 1 per 100 R4 dikali C1. Ini hasilnya konstantanya di persamaan adalah 1. Maka R4 adalah 1 per 100 dikali C1, 100 dikali 10 pangkat min 9, berarti 10 pangkat min 7, berarti ini adalah 10 pangkat 7. Atau kita dapat tulis 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4, sehingga R4 ini adalah 1 kilo ohm dikali skala dengan 10 pangkat 4. Jadi nilainya adalah 1 kilo ohm. Ini R4. Kemudian berikutnya adalah R7. R7 ini inputannya berasal dari negatif X. Ini berarti sama seperti R3 ya, karena bukan berasal dari input perkalian. Jadi nilainya ini sama 1 per R7 dikali C2, ini hasilnya 1 sesuai persamaannya. Konstanta X-nya 1 ya sini persamaan. Sehingga R7-nya ini adalah 1 per C2. 1 per 10 pangkat min 9, 10 pangkat 9, ini 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat 4. Nah, berarti R7-nya adalah 100 kilo dikali 10 pangkat 4.
R8 pun sama ya, 1 per R8 C2 sama dengan 1, sehingga R8 ini adalah nilainya sama, 100K kali 10 pangkat 4. Nah, yang berbeda adalah R9. R9 1 per 100 R9 C2, ini nilainya tetap 1 konstantanya. Sesuai dengan persamaan ini, konstanta di Y ini masing-masing 1X dikurangi 1Y ditambah 1XZ. Jadi konstantanya 1 semua. Nah, sehingga di sini R9-nya adalah 1 per 100 C2. 100 pangkat min sebentar ya. Nah, berarti di sini adalah 1 per min 7. Naik ke atas jadi 10 pangkat 7. R9-nya ini adalah 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Hasilnya adalah 1 kilo ohm dikali 10 pangkat 4. Maka R9-nya adalah 1 kilo. Sama seperti R4, 1 kilo juga. Nah, begitu juga dengan R12 dan R13. R12 ini 1 per R12, ini dikalinya C3. Nah, ini kita lihat inputan untuk ini R12. Untuk R12 ini inputannya berasal dari Z. Kalau kita lihat di persamaan, di sini konstantanya adalah sama dengan 3. Berarti di sini sama dengan 3, sehingga R12 adalah 1 per 3 dikali C3. Ini 3 dikali 10 pangkat min 9, atau 10 pangkat 9 dibagi 3. Ini kita bisa tulis 100 per 3 dikali 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Berarti R12 ini 100 bagi 3 itu adalah 33,33. Ini kilo ohm kali 10 pangkat 4. Berarti nilainya di sini yang akan kita gunakan adalah 33,33 untuk R12. Kemudian untuk R13, ini R13, ini perkalian antara XY. Berarti ada 1/100 R13 kali C3. Ini sama dengan 1 konstantanya. Untuk perkalian X kali Y di sini 1 koefisiennya atau konstantanya 1. Maka R13 di sini adalah 1 per 100 kali C3. Atau 1 per 100 kali 10 pangkat min 9. Ini 10 pangkat min 7. Jadi R13 adalah 10 pangkat 7 atau 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 4. Sehingga R13 ini adalah 1 kilo ohm kali 10 pangkat 4 skalanya. Ini adalah nilai untuk R13. Jadi kita sudah menyelesaikan komponen untuk semua bagian dari analog circuit op-amp untuk persamaan Julian Clinton-Sprout tahun 2010 yang akan menghasilkan multi-scroll chaotic circuit. Nah, berikutnya kita akan membuat desain rangkaian ini yang sudah kita analisis sebelumnya ini dengan menggunakan
software LT Spice.